Ini cerita part 2. Bagi yang belum mendengar cerita part 1, lihat di link deskripsi. Berita itu mengejutkan untuk kota kecil Turnong itu. Berbagai rumor tentang pembunuhan tersebut. Rumor yang berkembang, apakah TKP itu digunakan untuk pemujaan setan dan Mary Jane dikorbankan untuk ritual tersebut. Dan simpati pun berdatangan pada keluarga Meyer. Bagaimanapun itu telah memisahkan mereka dengan Mary Jane dengan cara yang sungguh mengerikan. 2 hari setelahnya, tanggal 23 Juni, sisa-sisa mayat Mary Jane diotopsi di Institut Forensik Santa Enten. Semoga saya nggak salah bacanya. Menurut laporan koroner, bahwa gadis tersebut dibakar dalam keadaan telanjang karena tidak ditemukan serat kain dari tubuhnya. Tapi juga tidak ditemukan kekerasan seksual dan terdapat cedera di beberapa tulang tengkorak yang retak akibat pukulan, dan itu bukan pukulan tangan kosong. Dugaannya pukulan menggunakan besi. Terdapat beberapa tulang iga yang patah. Mungkin ini disebabkan tusukan pisau, dan dari begitu banyak luka, forensik tidak dapat menyimpulkan sebab kematiannya. Dan dari pecahan tulang paha, agaknya mutilasi korban menggunakan kampak. Tapi waktu kematian diidentifikasikan dari adanya telur lalat bahwa pagi dini hari 19 Juni, Mary Jane telah meninggal tidak lama setelah dia jogging tersebut. Polisi segera lebih meneliti TKP untuk mencari jejak DNA dari sang pelaku. Dari berbagai barang bukti yang ada di TKP, kampak, bra, dan potongan kain semua diteliti. Agaknya pelaku bukanlah pembunuh berantai yang profesional. Banyak meninggalkan jejak di TKP. Akhirnya 5 Juli 2011, dari berbagai barang bukti dan olah TKP, akhirnya ditemukan DNA yang mengarah pada seorang pemuda, yaitu Anthony Drawi, seorang pemuda Turnong juga. Anthony Drawi seorang pemuda berusia 20 tahun. Tidak asing bagi polisi kota itu, karena memiliki beberapa catatan kriminal. Dia tinggal di apartemen tidak jauh dari TKP, bersama ibunya yang seorang alkoholika, atau pecandu alkohol. Sejak kecil dia sering dipukul oleh ibunya. Secara psikologis dia frustasi dan bisa bertindak brutal terhadap sesuatu yang mengecewakannya. Terakhir terlihat dia meminta uang pada ibunya, tapi hanya di depan pintu, dan itu pun pada tanggal 19 Juni. Anehnya, dalam catatan polisi, pada tanggal 18 Juni dia ditangkap karena coba merampok barbershop, tempat potong rambut, dengan senjata pengupas sayuran. Oleh pemilik barbershop dia diserahkan ke polisi. Tapi tak lama, hari itu juga dia dilepaskan. Tapi sekarang dia adalah tersangka pembunuhan. Tidak mudah mencari Anthony Drawi, karena tidak memiliki tempat tinggal dan tidak ada kartu bank dan tidak punya HP. Jejak terakhir, dia ada di tempat penampungan tunawisma yang berjarak 80 km dari Turnong, antara Turnong dan Liong. Pada tanggal 23 dan 24 Juni malam. Selanjutnya dia menghilang. Meskipun sampai tanggal 5 Juli, polisi belum bisa menemukannya. Karena dia tersangka pembunuhan, akhirnya pada 7 Oktober 2011, hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan secara internasional. Setahun setelah kematian Mary Jane Meyer, pada tanggal 7 Juli 2012, tertangkaplah seorang pemuda naik kereta tanpa tiket di perbatasan Spanyol.
Dia mengaku sebagai orang Rusia. Dari sidik jari identifikasinya, akhirnya dia diketahui dia adalah warga Perancis. Dan polisi Spanyol segera menyerahkannya ke Perancis. Di dalam tahanan polisi di Avignon, dia mengaku beberapa bulan terakhir dia ada di Barcelona dan bekerja di tempat barang bekas. Tapi dalam persidangan hakim tidak mempercayainya dan terus bertanya, di mana Anthony saat Mary dinyatakan hilang pada tanggal tersebut? Apakah Anthony ada hubungannya dengan hilangnya Mary Jane? Semua menunggu jawabannya dengan gugup dan akhirnya Anthony Drawi menjawab, "Saya benar-benar tidak terkendali," katanya. Dari pernyataan lanjutannya, akhirnya dia bercerita. Dia berkemah di hutan itu setelah diusir dari rumahnya oleh ibunya. Awalnya dia menggunakan tenda, selanjutnya dia menggali lubang dan memotong kayu untuk tempat tinggalnya. Dengan berbagai peralatan yang ditemukan tersebut. Pada hari itu dia bertemu dengan Mary Jane yang sedang jogging. Mereka sedikit ngobrol sebentar dan Anthony menawarkan kepada Mary Jane untuk melihat-lihat tempat tinggalnya di hutan tersebut. Tanpa curiga dan agak haus, Mary Jane mau mengikuti Anthony ke kediamannya atau ke tenda tersebut. Di dekat tenda tersebut, Anthony coba mendekati Mary Jane dan coba menciumnya. Tapi Mary Jane mendorongnya. Beberapa menit kemudian, Anthony mencoba lagi untuk menciumnya. Tapi kali ini Mary Jane mendorongnya lebih keras. Anthony Drawi agak kesal dan mengambil pisau di tenda. Dia memukul Mary Jane dan dengan kalap dia menikam Mary Jane 4 kali dengan pisau tersebut. Terus dia mau pergi meninggalkan tenda, tapi tidak jadi. Dia bingung karena ada orang meninggal dan banyak darah di tenda tersebut. Dia menarik tubuh Mary Jane keluar dari tenda dan membawanya ke lubang itu. Dia ingin menghilangkan tubuh itu dengan membakarnya. Dia mengambil rerumputan dan terus membakarnya hingga dia menunggu hingga api itu membesar. Dan membakar semuanya. Dan dengan linggis dan batu dia mencoba membersihkan dan menghilangkan jejaknya. Dengan terus terang kepada jaksa bahwa itu terjadi spontan karena emosi dan dia panik tanpa perencanaan, katanya lagi. Dan dia membantah sama sekali tidak memotong tubuh Mary Jane tersebut dan memukul kepalanya dengan linggis. Dia hanya menampar wajah Mary Jane, tapi hingga begitu hancur kacamatanya. Ini tidak sesuai dengan bukti forensik. Apakah Anthony berbohong? Buat apa dan apa alasannya? Dari berbagai keterangan penyelidikan, Mary Jane dan Anthony tidak saling kenal. Bagaimana mungkin Mary Jane mau ikut dengannya? Dan polisi pun sudah memeriksa jalur itu sebelumnya, tidak menemukan apa-apa. Atau mungkin Mary Jane dibunuh di tempat lain dan mayatnya dibuang di situ. Ada banyak pertanyaan dalam persidangan tersebut. Hakim menugaskan untuk memeriksa kesehatan mental dari Anthony Drawi. Dari hasilnya, dia tidak menemukan gangguan mental yang berarti, tapi dia memang tidak mampu mengontrol emosi dan mengungkapkan perasaannya. Jika ada sesuatu yang mengecewakannya, dia cenderung marah dengan kekerasan, dan itu bisa melampaui batas. Pengakuan itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi keluarga Jean Philip Meyer. Apakah hanya karena penolakan tersebut Mary Jane harus mati? Yang membuat ayahnya merasa bersalah saat dia mencari Mary Jane dan menyusuri jalan tersebut tanggal 18 Juni, hanya beberapa ratus meter dari lubang tersebut. Mungkin saat itu Mary Jane sedang terluka dan sekarat serta butuh pertolongan, andai dia mampu menemukannya. Itu yang selalu mengganggu pikiran sang ayah. Pada persidangan 4 Oktober 2014, Anthony dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Dengan kata lain, minimal 20 tahun
tanpa persyaratan bisa bebas, karena dianggap Anthony cukup berbahaya jika dibebaskan. Tetap saja keputusan tersebut membuat keluarga Meyer kecewa. Pada akhirnya persidangan apakah Anthony menerima putusan tersebut. Setelah berbisik-bisik dengan pengacara dan Anthony, tampaknya Anthony membiarkan pengacaranya untuk banding. Dasar banding itu oleh pengacara dinyatakan bahwa sejak kecil Anthony sering mengalami kekerasan dan dibesarkan oleh ibunya yang alkoholika dan sering diusir dari rumah. Apakah catatan itu tidak mengurangi hukumannya? Jelas pengacara. Hari pertama dalam persidangan banding, pernyataan jaksa lebih mengejutkan lagi. Dia ingin Anthony dihukum lebih berat karena tidak mendapatkan catatan karakter Anthony bahwa dia pernah dihukum. Karena ada catatan Anthony bahwa dia pernah dihukum pada tahun 2008 karena membakar taman kanak-kanak. Bahkan jaksa minta hukuman seumur hidup bagi Anthony. Dalam persidangan itu, Anthony terlihat sedikit lebih ramping dan berotot. Dengan jenggot yang 3 hari tidak dicukur. Sama seperti waktu awal penangkapannya. Dalam mendengarkan saksi forensik tentang jenazah, Anthony menjawab bahwa ahli forensik salah. Dia tidak memotong tubuh Mary Jean. Tapi potongan itu terjadi karena kremasi jenazah olehnya pada saat itu. Kesaksian dari ahli psikologis oleh pengacara sangat berbeda pada pemeriksaan pada tahun 2012 lalu. Dan ini ditolak oleh hakim. Selama masa persidangan, Anthony terlihat tenang, tidak menunjukkan emosi yang berarti. Dalam persidangan banding hari kedua, mendengarkan pernyataan keluarga Meyer. Sekalipun dengan berlinang air mata, kedua orang tua Mary Jean mengatakan Anthony sebagai monster. Dan adiknya Mary Celine bertanya kepada Anthony, "Mengapa Anda masih mengajukan banding untuk hal yang jelas Anda lakukan?" Tanya Mary Celine. Pertanyaan itu mengejutkan bagi Anthony Drawi. Dengan pelan ia menjawab, "Agar suatu saat Anda dapat melihat saya dengan sangat berbeda." Dan untuk pertama kalinya Anthony menatap keluarga Meyer dan dia melanjutkan bicaranya. "Setiap hari saya meminta maaf kepada Mary Jean dan memohon kepada Tuhan agar keluarga Mary Jean memberi maaf kepada saya. Dan berharap saya menjadi lebih baik dan bisa berbuat baik untuk selanjutnya." Sambil melihat Mary Celine dan keluarga Meyer. Di hari ketiga, Jaksa Agung menuntutnya dengan hukuman seumur hidup. Dalam pembelaannya, pengacara mengatakan, seorang seusianya itu tidak bisa dihukum maksimal. Dan dia telah mengakui perbuatannya, serta meminta maaf. Berharap dia masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Dan dia juga bukanlah monster seperti seorang penjahat terkenal. Dan apakah kesempatan untuk menjadi lebih baik itu telah berakhir? Tanya pengacara. Hasil persidangan 4 Februari 2016 meningkatkan hukuman kepada Anthony Drawi menjadi seumur hidup. Dengan kata lain, minimal hukumannya 22 tahun. Sekalipun Anthony masih akan banding lagi, tapi waktu permohonan banding terlambat dimasukkan ke pengadilan. Akhirnya putusan banding itulah yang dinyatakan final. Dan Anthony harus menerimanya. Sekian cerita kriminal kali ini. Apa pendapat teman-teman? Tolong tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa pada cerita kriminal berikutnya. Salam.